dilakukan oleh manusia. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia dan untuk manusia dengan berbagai perangkat, karakter, dan eksistensinya. Al-Quran merupakan firman Allah yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dalam Al-Quran tersendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan itu sangat penting gitu. Nah, baik, selanjutnya. Nah, berikut ada beberapa hasil penelitian artikel ilmiah yang berkenaan dengan teorisasi pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran. Yang pertama itu penulisnya Yedi Purwanto dengan judul artikel analisis terhadap metode pendidikan menurut ajaran Al-Quran dalam karakter bangsa gitu. Nah, beberapa metode pendidikan yang bisa diterapkan dalam proses pendidikan merujuk pada Al-Quran gitu. Yang pertama ada keteladanan, ada adat kebiasaan, nasihat, pengawasan, dan hukuman. Semuanya dapat memberikan hasil yang optimal dalam proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan itu urgensinya sangat tinggi gitu di dalam Islam. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika orang itu menuntut ilmu bahwa derajatnya itu akan dinaikkan gitu kan, bahkan dilindungi oleh malaikat gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang menjelaskan apa ya, si ketika orang itu menempuh pendidikan itu pada saat ada apa ya istilahnya syahid gitulah. Nah, selanjutnya kemudian dari Tabrani, Qurrata, dan Rahmat Yansyah itu aktualisasi pendidikan Islam dalam berbagai dimensi. Nah, beberapa jenis metode yang digali dan dikembangkan dari ayat Al-Quran antara lain adalah metode hiwar. Metode hiwar itu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab berkenaan dengan topik dengan tujuan tertentu gitu. Nah, ini itu kalau misalnya kita konversikan ke dalam metode pembelajaran konvensional ini sama saja dengan metode diskusi gitu, di mana peserta didik dengan peserta didik yang lain atau peserta didik dengan gurunya itu melakukan sebuah interaksi tanya jawab berkenaan topik tertentu gitu. Nah, secara tidak langsung pada saat kemarin mata kuliah ekonomi publik, ekonomi internasional gitu, bahkan kemarin perekonomian Indonesia, nah itu secara tidak langsung menerapkan metode hiwar gitu. Nah, metode-metode ini sangat penting lah urgensinya untuk kita yang mana fokus pada ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan gitu. Nah, ini berguna juga buat micro teaching nanti gitu. Nah, kedua itu ada ibroh mau izah, itu tuh penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat atau peringatan baik buruknya sesuatu. Nah, ini itu bisa kita terapkan di materi pendidikan, di materi ekonomi SMA misal tentang kelangkaan gitu. Nah, di kelangkaan itu kan kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan sama alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, di sana kita bakalan di sana kita bisa menyelipkan metode ini dengan menyampaikan bahwa sebetulnya gitu kan kebutuhan manusia itu terbatas gitu. Yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Nah, kita bisa memberikan sebuah nasihat gitu atau peringatan gitu dalam hal ini bahwa kebutuhan itu sebenarnya terbatas gitu. Yang tidak terbatas itu keinginan gitu. Makanya di sini kita juga bisa menjelaskan bahwa hemat itu adalah penting gitu. Kemudian ada Amsal itu metode perumpamaan gitu. Kemudian ada Qisas atau metode kisah berdasarkan Al-Quran. Nah, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa gitu, untuk menumbuhkan jiwa wirausaha gitu. Nah, kita bisa memotivasi peserta didik dengan menceritakan bahwa dulu itu Rasul seorang pedagang gitu kan. Nah, itu bisa gitu kan dengan menyelipkan hal-hal demikian gitu, ataupun hal yang lain yang memang dapat memotivasi peserta didik di materi pembelajaran tertentu, kayak misalnya di materi sosiologi tentang penyimpangan seksual gitu kan. Nah, kita bisa menjelaskan, kita bisa memberikan sebuah nasihat atau peringatan bahwa penyimpangan seksual ini tuh
pernah terjadi gitu kan pada saat kisah Nabi Lut gitu kan, itu bisa gitu kan di sini. Nah, artinya bahwa Islam itu erat banget gitu sama pendidikan tuh gitu. Kemudian ada tajribah gitu. Tajribah itu pengalaman, percobaan, eksperimen, penelitian dan penyelidikan gitu. Nah, selama kita berkuliah gitu kan, secara tidak langsung kita itu menerapkan metode ini gitu. Kita menganalisis, kita menyelidiki, bahkan skripsi kita gitu kan, itu kan merupakan bagian penelitian dan penyelidikan. Itu secara tidak langsung kita menerapkan metode pembelajaran berdasarkan Al-Quran gitu kan. Ya, Masya Allah sekali gitu. Secara tidak langsung kayak Asep sendiri menyadari, oh ternyata secara tidak langsung tuh kita gini loh gitu kan, mantap banget gitu. Nah, kemudian ada targhib dan tarhib, itu membangkitkan kesadaran akan keterkaitan dengan hubungan diri manusia dengan Allah gitu kan. Nah, kita bisa di materi ekonomi bagian tabungan dan investasi gitu kan. Nah, ada kita bisa ngasih tahu juga bahwa kebocoran ekonomi itu bukan berasal dari tabungan aja gitu kan. Nah, di sini kita bisa menumbuhkan sikap di mana ternyata kita itu di dalam ekonomi tidak hanya menabung investasi untuk diri kita, tapi bisa sodako gitu kan, terus infak, zakat. Nah, ini bisa gitu kan, bisa diterapkan di sini gitu kan, memberitahu bahwa tidak melulu soal kita gitu. Nah, selanjutnya berkenaan dengan uswatun hasanah gitu kan. Nah, ini penting untuk menurut Asep sih penting itu ya untuk program studi pendidikan ekonomi, di mana metode uswatun hasanah ini itu merupakan metode keteladanan gitu. Nah, yang harus diperhatikan di sini oleh kita sebagai calon guru, insya Allah itu ada metode keteladanan yang mana keteladanan itu tidak sengaja. Dan ini tuh, nah di sini Asep ngeh juga gitu ya, dulu tuh Dilan gitu kan, di film Dilan tuh bilang guru itu digugu dan ditiru, bener gitu kan. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa keteladanan yang tidak disengaja itu berasal dari perilaku dari guru itu sendiri gitu kan. Nah, jadi kita gitu kan nantinya kalaupun ada yang menjadi seorang guru gitu kan, biar murid-muridnya itu teladan, kita juga harus menunjukkan sikap yang baik begitu. Nah, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, kemudian Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dengan sebuah paradigma bahwa manusia adalah makhluk pendidikan, dapat didik dan mendidik, dalam artian memberikan sebuah gambaran bahwa seorang ayah atau ibu memiliki tanggung jawab dalam memelihara atau tanggungannya gitu. Pelihara di sini sebuah proses pendidikan. Makanya kita tuh secara langsung dong sekolah gitu kan, bahkan ada mungkin orang tua yang bapak bahla gitu kan, bapak mah dulu tidak berkuliah, ya setidaknya anak bapak gitu kan itu berkuliah, bahkan ada yang sampai bilang gitu. Nah, di sini menekankan bahwa pendidikan itu urgensinya sangat tinggi gitu kan. Nah, begitu. Selanjutnya, ilmu yang bermanfaat akan menjadikan setiap individu muslim itu maju, berdaya saing dan berkembang di atas landasan syariat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah haruslah dijadikan panduan dalam mendasari pendidikan masyarakat, karena pendidikan dalam Islam mempunyai kaitan dengan aspek jasmani, dan rohani, serta merupakan suatu bentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, tadi kan sebelumnya dibahas juga sama Irgi gitu, bahwa tujuannya itu ada tujuan jasmani dan rohani. Dan di sini bagaimana gitu kan ilmu yang kita miliki itu dapat bermanfaat gitu kan, karena ilmu sendiri, sifat ilmu itu sendiri membuat sebuah individu muslim itu maju gitu kan. Nah, begitu. Selanjutnya, sebelum ke implementasi pendidikan gitu kan, mungkinkah teorisasi pendidikan berdasarkan Al-Quran? Jawabannya mungkin banget gitu, karena secara tidak langsung kita juga menerapkan gitu. Dan banyak juga beberapa lembaga universitas yang fakultas tarbiyah gitu kan di UIN itu menandakan bahwa
pendidikan berdasarkan Al-Quran itu sudah diteorisasikan gitu kan, bahkan ada beberapa implementasi metode pembelajaran yang lainnya gitu, kayak metode bil hikmah, terus metode mu'izahatul hasanah, yang tadi mujadalah gitu kan, banyak sebenarnya gitu kan. Nah di sini itu bahwa Islam dan pendidikan itu memiliki kaitan yang sangat tinggi gitu kan. Ilmu itu adalah sebuah investasi. Kita tidak selalu melulu sekarang belajar sekarang bisa jadi sekarang belajar pas ngerjain tugas jadi bisa gitu kan. Nah di sini ditekankan gitu bahwa Islam dan pendidikan tuh sangat erat gitu. Terus sudah diteorisasikan gitu, artinya sangat mungkin gitu dan dapat dikembangkan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mengenai implementasi pendidikan Islam. Implementasi pendidikan Islam itu merupakan suatu usaha penanaman akidah Islam kepada anak didik sebagai generasi Islam untuk memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam setiap waktu, kapanpun dan dimanapun berada. Nah, implementasi yang pertama ada implementasi pendidikan Islam yang berwawasan lingkungan dan budaya di sekolah. Nah, dalam hal ini itu terdapat di SMP Negeri 4 Rejang. Jadi pada sekolah ini tuh 100% muridnya itu beragama Islam. Nah, maka perlu ditanamkan dan dibudayakan sikap religius dalam kehidupan siswanya. Nah, bentuk budaya religius yang diterapkan itu seperti selalu berdoa saat mulai dan akhir pelajaran, sholat berjamaah setiap hari, walau hanya dilakukan oleh satu kelas karena daya tampung musolanya itu terbatas. Nah, serta adanya bimbingan rohani Islam setiap hari Jumat. Nah, semua ini tuh dilakukan untuk memupuk sikap religi dalam diri siswa agar dalam berbicara dan bertindak itu selalu didasari oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk implementasi yang kedua ada implementasi pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Nah, dalam hal ini itu terdapat di SMP Fathahilah. Jadi di SMP Fathahilah ini tuh guru PAI itu di sekolah itu tuh telah mengimplementasikan pembelajaran yang berwawasan multikultural. Nah, hal ini tuh dapat dilihat bukan pembelajaran PAI. Jadi di mana siswa yang beragama non-Islam itu diberikan pilihan gitu untuk mengikuti pelajaran tersebut atau meninggalkannya. Nah, sikap ini tuh didasarkan kepada pemahaman agama bahwa dalam Islam itu tidak ada pemaksaan dalam beragama, sehingga kebijakan untuk mempersilahkan siswa non-Islam dalam pendidikan agama Islam itu merupakan bagian dari sikap toleransi dalam beragama, dan ini tuh merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural. Nah, yang ketiga itu ada implementasi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat. Nah, ini tuh terdapat di daerah Temanggung. Jadi pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Candiroto itu masih didominasi oleh peran guru PAI gitu dengan dibantu guru yang lain dalam mengajar baca tulis Al-Qur'an. Nah, dilakukan dengan tadarus bersama sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi peran masyarakat dengan membantu siswa belajar itu berdasarkan tugas rumah yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan dibantu oleh guru mengaji dan tokoh agama yang berada di lingkungan masing-masing. Jadi dalam hal ini tuh seperti menghafal surat-surat pendek, membaca dan menulis surat Al-Qur'an yang terkait tema mata pelajaran pendidikan agama Islam yang telah disampaikan di sekolahnya. Nah, untuk keterlibatan masyarakat umum yang berkaitan kegiatan perayaan hari besar itu seperti atau khotbah. Nah, sedangkan pada kegiatan pendidikannya itu secara langsung belum dilakukan karena keterbatasan SDM masyarakat sekitar. Nah, yang keempat itu ada implementasi pendidikan Islam pada mualaf suku Baduy. Jadi dalam hal ini tuh terdapat di daerah Lebak, Banten. Nah, masyarakat Kampung Lande itu adalah masyarakat Baduy yang sudah menjadi mualaf, yang termasuk masyarakat Baduy luar atau Baduy Dangka, dan sudah berpindah dengan memeluk agama Islam dan membentuk perkampungan atau pemukiman sendiri yang terdiri atas 29 kepala keluarga. Jadi menurut pemaparan Bapak Sudin, itu selaku pengurus yayasan itu diberi nama Kampung Lande atau Bah 60, itu dikarenakan mengambil dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang mualaf. Jadi pendiri yayasan Kampung Lande atau Bah 60 ini bermula dari keprihatinan seorang Ustadz Rudi, pendiri dan juga pengasuh terhadap mualaf Baduy
Yang saat itu tuh mereka harus terusir dari Baduy karena melanggar adat yang tidak memenuhi hukum adat dan tradisi adat, yaitu mereka memeluk agama Islam. Nah, Yayasan Kampung Landehat Taubah 60 ini khusus membina mualaf yang berasal dari suku Baduy. Jadi di yayasan ini tuh implementasi pendidikan Islamnya itu terdiri dari yang pertama itu ada pelaksanaan pendidikan Islam dan pembinaan, yaitu meliputi pemberian dasar-dasar akidah Islam. Nah, hal ini tuh dilakukan melalui kajian rutin seperti kajian harian, mingguan, dan juga bulanan, serta memberikan ilmu-ilmu dasar agama Islam. Nah, yang kedua itu ada program pendidikan. Nah, melalui program pendidikan ini tuh penyelenggarannya itu ada pendidikan formal dan juga pendidikan non formal, yaitu melalui pola pesantren dan juga pendidikan PAUD atau madrasah ibtidaiyah gitu. Nah, yang ketiga itu ada program pengembangan. Dalam program pengembangan ini itu dapat meliputi seperti hafalan surat pendek, doa harian, dan juga menghafal hadis. Nah, mungkin itu yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparannya yang sangat luar biasa mengenai Islam dan juga pendidikan. Nah, untuk rangkaian acara selanjutnya, kita lanjutkan kepada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kita buka saja sesi diskusi dan tanya jawab yang pertama. Pada sesi pertama ini, saya persilakan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk sebelumnya boleh raise hand terlebih dahulu. Boleh dipersilakan kepada teman-teman yang punya pertanyaan. Raise hand terlebih dahulu. Di sini udah ada Irma yang raise hand. Boleh Irma, mangga disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Amara. Sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar Irma. Oke, izin bertanya ya kepada kelompok penyaji. Kan tadi sudah ada ya pemaparan materi mengenai dari tujuan pendidikan Islam gitu. Kalau nggak salah itu disampaikan oleh Saudari Irgi gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih hubungan dari kemajuan dan perkembangan teknologi gitu? Bila mana hal tersebut itu dikaitkan dengan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Seperti itu dapat dipahami tidak? Bagaimana kelompok 3 untuk pertanyaannya dapat dipahami? Baik, untuk pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau nanti? Atau langsung dijawab? Oh iya, tadi untuk Irma juga, boleh ya pertanyaannya ditulis juga di kolom chat. Terima kasih.
Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Ini udah ada Andita yang raise hand. Boleh Andita, silakan disampaikan untuk pertanyaannya. Ya, izin bertanya ya kepada kelompok 3. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan beberapa contoh penerapan pendidikan Islam di beberapa sekolah. Nah, izin bertanya, kalau dalam penerapannya adanya pengajaran Islam di sekolah-sekolah, tapi kan seperti yang kita tahu kalau peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak jarang juga ada siswa-siswa yang memiliki pandangan berbeda, entah itu ajaran dari keluarganya atau dari mana gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada peserta didik yang pada saat penerapan pengajaran agama itu ada yang mempunyai pandangan yang berbeda gitu? Dapat dipahami nggak pertanyaannya? Baik, terima kasih Andita atas pertanyaannya. Boleh ditulis juga ya di kolom chat untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman lainnya, untuk sesi pertanyaan dan diskusi pada sesi pertama ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh untuk raise hand kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, di sini ada Inka yang udah raise hand. Boleh Inka untuk disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Maaf Inka, suaranya nggak kedengeran. Masih belum muncul suaranya. Oke, boleh Inka diketik aja.
Yang mana moderator? Itu yang Raisen, angka Rizkia sudah di. Tadi suara Inkanya tidak terdengar, Bapak. Jadi katanya mau diketik aja untuk pertanyaannya. Ya. Bagaimana pada kelompok 3? Apakah tadi sudah ada 2 pertanyaan? Apakah sudah dapat dijawab atau masih butuh waktu untuk kelompok 3? Saya mau izin jawab pertanyaan dari Andita. Oke, boleh Irgi, dipersilahkan. Jadi Andita bertanya, bagaimana cara seorang pendidik menghadapi perbedaan pandangan dan perbedaan pemahaman peserta didik pada saat melakukan penerapan pendidikan Islam di sekolah. Nah, kalau menurut saya, pertama, kalau misalnya peserta didik itu kayak mengungkapkan pandangannya, terus pemahamannya yang berbeda dari kita coba untuk dengarkan dulu terlebih dahulu. Terus yang kedua, kan di dalam Islam itu kan terdiri dari mazhab-mazhab yang berbeda gitu ya. Nah, peserta didik kita memang menganut mazhab A misalnya, terus kita B, otomatis itu kan memang ada perbedaan di sana kan. Nah, kita sebagai pendidik, kalau menurut saya, bagusnya itu ya menghargai itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya apa yang peserta didik kita ungkapkan dan tuangkan itu pemahamannya itu memang melenceng, nah baru kita luruskan gitu sebagai pendidik gitu. Tapi kita meluruskannya itu dengan cara baik-baik, untuk maksudnya kayak salah gitu. Untuk gitu kita kan di micro teaching juga diajarkan gitu ya sebagai pendidik, kalau misalnya jawaban peserta didik kita kurang bagus atau misalnya salah, ya kita kasih taunya dengan cara yang benar. Gitu kalau menurut saya. Mungkin Asep mau menambahkan? Oke, setuju yang dikatakan Irgi, cuman ini berkenaan dengan mungkin pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, pertama memang guru itu harus memiliki sikap netral atau menengahi gitu. Pertama gitu. Nah, berkenaan dengan materinya pun dijelaskan secara umumnya saja gitu kan. Dan kita akan melihat gitu kan. Kan pandangan kita tahu bahwa siswa itu memiliki pandangan atau pemahaman yang berbeda pada saat mereka memberikan reaksi gitu, reaksi atas aksi yang kita lakukan sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kita jelaskan secara umum terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin muncul reaksi dari siswa, kita tahu pendapat yang berbeda, kita di sini sikapnya menengahi gitu, menengahi kayak ya menengahi gitu, jangan sampai kita condong gitu kan, condong ke wah ini gini harusnya, ini gini harusnya gitu kan. Nah, tapi gitu kan di dalam sebuah pembelajaran ekonomi gitu kan. Nah, kalau apa sih, kalau misalnya terdapat beda di materi, misalnya gitu ya, misalnya Pak gitu, Pak Bu, saya merasa kebutuhan saya itu terbatas gitu. Saya merasa karena di Islam juga dijelaskan gitu kan oleh guru ngaji saya di sekolah, misalnya gini. Nah, kita harus bisa membedakan konteksnya gitu, konteksnya terlebih dahulu. Kalau yang kita diajarkan sekolah itu secara langsung itu ekonomi konvensional kan, ekonomi konvensional gitu kan. Itu ekonominya dari ekonomi klasik gitu kan, dari liberal gitu. Nah, kita harus bisa membedakan dulu konteksnya gitu kan. Kita jelasin dulu kalau yang kita pelajari di sini tuh konteksnya ini. Nah, di dalam itu tuh, di dalam yang kamu tanyakan gitu kan, itu konteksnya berbeda gitu kan. Nah, bagaimana baiknya kita ketahui ini, tapi kita jalankan berdasarkan syariatnya kayak gitu bisa gitu kan. Nah, itu tergantung pada si gurunya itu mengelola gitu kan, mengelola bagaimana si guru ini tuh dapat menghandle gitu kan, menghandle berbagai macam perbedaan karakteristik atau pemahaman dari para peserta didik gitu. Paling segitu, mungkin dari yang lain ada tambahan dulu atau cukup gitu.
Ya baik, terima kasih kepada Irgi dan juga Asep yang telah menjawab serta menambahkan bagaimana Andita atas jawaban tadi yang dipaparkan oleh Irgi dan juga Asep. Apakah sudah dapat dipahami? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, nah ini ada pertanyaan ketiga ya yang disampaikan oleh Inka. Izin bertanya katanya, dalam masyarakat terutama sekolah negeri di Indonesia, pendidikan Islam seringkali hanya berkisar pada urusan akhirat saja sehingga pemahaman atas pendidikan Islam itu menyempit. Bagaimana caranya agar pendidikan Islam benar-benar bisa diterapkan secara menyeluruh agar pemahaman tidak hanya mengenai urusan akhirat saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari di semua jenjang pendidikan. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Inka. Mungkin tadi sebelumnya ada pertanyaan juga dari Irma, apakah kelompok 3 sudah dapat menjawabnya? Boleh Amara izin menjawab dari pertanyaan Irma. Ya, boleh, silakan. Ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana hubungan kemajuan dan perkembangan teknologi bila mana dikaitkan dengan pendidikan Islam itu sendiri ya. Agama Islam memandang teknologi itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu beberapa derajat. Islam menegaskan betapa mulianya orang berilmu atau yang mengetahui teknologi. Nah, di sini kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan untuk melepaskan diri dari teknologi dan menganggapnya sesuatu yang bid'ah, karena dengannya lah kita dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Apalagi tanpa adanya agama, teknologi dapat merusak sistem tatanan kehidupan. Dan lebih jauhnya lagi, Islam dengan seluruh nilai dan ajarannya adalah satu komponen yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang kemajuan teknologi. Dan agama Islam itu tidak boleh dipisahkan dari kemajuan teknologi itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya, Amara. Mungkin akan ditambahkan sama Diana. Ya, mau coba menambahkannya pertanyaan dari Irma, bagaimana hubungan kemajuan dan perkembangan teknologi bila mana dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, jadi kan Islam itu kan memandang kalau agama itu adalah dasar dan pengatur kehidupan. Nah, akidah Islam itu menjadi basis gitu dari segala ilmu pengetahuan. Jadi akidah Islam itu yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi landasan pemikiran gitu, yaitu suatu asas yang di atasnya itu dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Nah, Islam itu memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Jadi hubungan kemajuan dan perkembangan teknologi dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu dapat membangun semangat umat manusia untuk terus berkembang dalam hal pola pikir dan pengaplikasiannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat manusia itu dituntut gitu untuk mencari dan memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan zamannya gitu, agar dapat memberikan kemudahan juga kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari umat manusianya. Bahkan dapat membantu meningkatkan keimanan mereka gitu dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, tapi gitu ya dalam hal ini menggunakan kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada itu tetap gitu harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan pemikiran umat manusianya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Amara. Ya, terima kasih kepada Salsa dan juga Diana yang telah menjawab dan juga menambahkan untuk pertanyaan Irma. Bagaimana Irma untuk jawabannya, apakah dapat dipahami? Sudah cukup terjawab, Amara. Terima kasih untuk para penjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Irma atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab yang pertama ini dari Inka. Apakah teman-teman dari kelompok 3 sudah dapat menjawab? Izin
masuk Amara? Ya, boleh Asep, silakan. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang lain gitu ya, ada Yogi, Diana, dan juga Salsa. Izin bertanya, dalam masyarakat, terutama sekolah negeri di Indonesia, pendidikan Islam seringkali hanya berkisar pada urusan akhirat saja. Sehingga pemahaman atas pendidikan Islam itu menyempit. Bagaimana caranya agar pendidikan Islam benar-benar bisa diterapkan secara menyeluruh agar pemahaman tidak hanya mengenai urusan akhirat saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari di sebuah jenjang pendidikan. Oke, ini berkenaan dengan metode, pendekatan, dan juga teknik pembelajaran gitu kan. Nah, kita tahu di kurikulum 2013 ini kurikulum yang memang universal gitu. Kenapa Asep bilang universal? Karena di dalam kompetisi inti kan KI itu kan ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, secara tidak langsung KI 1 dan KI 2 itu sama semuanya. Nah, terus itu sama semuanya gitu kan di semua mata pelajaran. Itu tuh mengindikasikan bahwa semua mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan itu saling berkaitan erat gitu. Tinggal bagaimana caranya seorang guru sebagai penunjang tujuan instruksional gitu kan, itu bisa mengelola bagaimana caranya si semua mata pelajaran itu bisa saling bisa berhimpun atau bisa memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Contohnya aja ya, misalnya kayak sosiologi dan ekonomi gitu kan. Kita tahu bahwa masalah sosial ini itu lahir dari adanya masalah ekonomi gitu kan. Misalnya jamret, dia menjamret gitu kan karena dia merasa aduh aku ganggu bingung nyari kerja susah, ya udah aku nggak jamret. Nah, itu kan bisa dikaitkan gitu kan. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam gitu kan, bagaimana pendidikan Islam ini bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu tergantung pada seorang gurunya gitu kan. Karena dari kurikulumnya sendiri atau instrumen pendidikannya itu sendiri itu sudah sangat kompleks gitu kan menurut Asep. Gitu kan. Makanya dirancang KI 1 itu berkenaan dengan hablum minallah dan KI 2 itu hablum minannas gitu kan. Itu di setiap mata pelajaran itu sama gitu kan, yang membedakan itu KI 3 sama KI 4 yang mana memang turunan dari KD kompetisi dasar gitu kan. Nah, itu tinggal bagaimana caranya gurunya aja. Contoh sederhananya seperti ini. Untuk menerapkan pendidikan Islam gitu kan di dalam mata pelajaran tertentu gitu. Si gurunya itu bisa bercerita atau menganjurkan seperti ini. Besok ulangan gitu kan, misal besok ulangan gitu kan. Nah, bapak mah gitu dulu kalau mau ulangan tuh kan suka ngantuk. Nah, bapak mah wudhu gitu kan. Nah, bapak mah wudhu gitu. Bapak mah wudhu terlebih dahulu, dan karena bapak mah ngerasa gitu kan. Karena bapak mah merasa dengan wudhu teh pertama tidak ngantuk, kedua ningkatin konsentrasi gitu kan. Nah, itu contoh kecil daripada penerapan pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan gitu kan. Nah, kayak misalnya materi ekonomi misalnya, aduh kebutuhannya bosan, nggak apa-apa lah ini biar biar terwakilkan aja gitu. Misalnya kebutuhan, kita tahu gitu kan kebutuhan itu sebenarnya terbatas gitu kan. Yang tidak terbatas itu keinginan, dan keinginan yang tidak terbatas kalau dipenuhi terus itu kan jatuhnya boros gitu kan. Nah, bagaimana caranya si guru ini bisa menerapkan bahwa si peserta didik itu tahu ini tuh kebutuhan aku, ini tuh kebutuhan aku, ini tuh kebutuhan aku, ini keinginan aku, ini keinginan aku, ini keinginan aku. Jadi yang aku harus yang harus aku prioritaskan itu adalah kebutuhan aku gitu kan. Nah, balik lagi gitu kan. Ya, balik lagi gitu kan, balik lagi gitu kan, boros itu gitu kan. Ada hadis dulu tuh Dena tuh ngasih tahu ke Asep gitu kan, ada bukan hadis, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa menyia-nyiakan harta gitu kan. Menyia-nyiakan harta itu hal yang memang tidak mesti dilakukan gitu kan. Nah, itu bisa diterapkan di sana gitu kan.
terus materi apa lagi ya, pokoknya itu tergantung dari si gurunya sih gitu kan, tergantung dari si gurunya gitu kan. Kita ingin menerapkan sholat apa ya, biar si peserta didiknya tuh bisa apa ya, bisa menunaikan sholat sunnah gitu kan. Nah, bisa dengan dia bercerita bahwa dulu tuh Bapak gitu kan jam pagi itu kadang suka ngantuk gitu kan, karena karena belum sempat sarapan atau gimana, Bapak sok sholat duha heula gitu. Tak ada sholat duha teh sok seger gitu ya. Nah, bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi tergantung dari si gurunya aja bisa mengajak atau enggak. Nah, pada akhirnya itu yang menentukan siswanya itu sendiri, tapi ya kita sebagai seorang guru gitu yang mencapai tujuan instruksional gitu, berikhtiar gitu dengan cara-cara yang memang tidak melanggar aturan yang berlaku gitu aja sih. Ya baik, terima kasih kepada Asep yang telah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Inka. Barangkali teman-teman dari kelompok 3 apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup mungkin ya. Untuk Inka, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami untuk jawabannya? Baik, sudah cukup. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab yang pertama kita tutup saja, lalu kita buka kepada sesi tanya jawab yang kedua. Untuk teman-teman yang tadi belum sempat untuk bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Ya, boleh. Di sini sudah ada Risma yang raise hand. Boleh kepada Risma dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Iya, sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringannya ini suaranya jelas nggak? Jelas, Risma. Oke. Jadi pertanyaannya itu menurut kelompok 3, apa sih contoh pemanfaatan teknologi dalam penerapan pendidikan Islam? Mungkin segitu, Mar. Bisa dipahami? Baik, Risma, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh juga pertanyaannya untuk dicantumkan di kolom chat ya. Nah, Oke. Untuk teman-teman yang masih belum sempat bertanya, tadi boleh untuk bertanya, masih ada waktu. Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk sesi kedua ini hanya ada satu pertanyaan ya, yang tadi dari Risma. Untuk teman-teman dari kelompok 3, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari Risma? Ya, izin menjawab, Amara. Iya, boleh, Irgi, silakan. Jadi untuk tadi pertanyaan Risma teh, pemanfaatan teknologi ya dalam penerapan pendidikan Islam. Kalau menurut saya itu banyak ya, apalagi kalau di sekolah. Kita misalnya lagi offline, terus kita menggunakan media pembelajaran, itu kan juga merupakan pemanfaatan teknologi gitu. Waktu ada mata pelajaran PAI misalnya, itu juga kan merupakan pemanfaatan teknologi. Kita menggunakan media pembelajaran berupa video, pas misalnya waktu belajar tentang sejarah kekhalifahan misalnya. Terus kan kita juga pakai Infokus, itu juga merupakan teknologi. Terus waktu kita
lagi online kayak gini, kita juga menggunakan Zoom, laptop, itu juga kan pemanfaatan teknologi gitu dalam penerapan pendidikan Islam. Itu sih kalau dari saya, mungkin dari yang lain. Baik, terima kasih Irgi atas jawabannya. Bagaimana dari teman-teman kelompok 3, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, Amara izin masuk. Ya, boleh Asep, silakan. Ya, menurut pengetahuan kalian, contoh pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam itu kayak gimana? Sebenarnya banyak gitu ya, yang Irgi katakan itu salah satunya sebenarnya banyak banget. Yang pada intinya pemanfaatan teknologi itu yang pertama itu bisa menjadi sarana media pembelajaran gitu kan. Yang kedua itu menjadi sarana reminder gitu kan. Soalnya dulu juga bahkan pada saat posisinya pembelajaran offline gitu di SMA, guru agama Asep tuh tiap harinya tuh ngirimin ngirimin video gitu kan tentang Islam gitu kan, video dakwah gitu kan, terus bahkan ngirimin link gitu kan, link manfaat apa ya dulu teh, manfaat sholat sunnah gitu kan, banyak lah gitu kan, sebenarnya banyak gitu kan. Contoh penerapannya tuh dia itu bisa menjadi sarana pembelajaran itu baik dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran gitu kan. Dan justru dengan adanya teknologi itu gitu kan, sebenarnya memudahkan lah gitu kan. Kita bisa nonton podcast gitu kan, banyak sebetulnya mah, tinggal bagaimana si individu tersebut bisa mengelola teknologi itu sehingga tidak membawa kita ke dalam hal-hal atau berperilaku secara aneh gitu kan. Nah, gitu sih, tinggal bagaimana pengelolaan kita. Sebenarnya banyak juga gitu media pemanfaatan itu kita bisa buat dengan pemanfaatan teknologi itu kaligrafi lah atau apalah gitu kan, banyak sebenarnya. Bisa dalam pembuatan karya juga gitu, banyak lah gitu. Ya baik, terima kasih kepada Irgi dan Asep yang telah menjawab pertanyaan dari Risma. Bagaimana Risma, apakah sudah dapat dipahami untuk jawabannya? Ya, alhamdulillah udah paham. Terima kasih ya Asep dan Irgi jawabannya. Oke, makasih juga. Ya, baik. Mungkin karena di antara teman-teman juga sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin untuk sesi tanya jawab pada kali ini kita cukupkan saja, dan izinkan di sini saya sebagai moderator untuk menyimpulkan seminar pada kali ini. Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk percaya, memahami, dan juga mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, ataupun pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga salah satu tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan juga dalam sistem yang berlaku. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparannya. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dikembalikan lagi kepada Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih Aulia dan saudara-saudara penyaji ya. Pertama, Bapak ulas dulu mengenai seminar ini ya. Minggu berikutnya harus banyak yang terlibat nih. Hari ini cuma 3 orang yang terlibat dalam seminar kita. Jadi paling tidak 6 orang lah gitu ya. Satu sesi itu 3 orang mestinya. Jadi 9 orang. Oke, dari si materi cukup ya. Bapak tambahkan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan Islam itu adalah pendidikan
sebagai implementasi dari Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam itu salah satu mata pelajaran ya yang diajarkan di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini berbeda tentu. Yang dimaksudkan di sini sebetulnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang merupakan implementasi dari Al-Quran dan hadis. Sampai hari ini pendidikan Islam dengan definisi tadi itu belum teridentifikasi dengan jelas ya. Jadi kalau pendidikan Islam itu dimaknai sebagai teorisasi pendidikan yang berbasis Quran dan hadis, maka sampai hari ini belum ada kesepakatan akhir dari para ahli pendidikan Islam mengenai itu ya. Baru dalam proses-proses pengembangan. Upaya lain untuk melahirkan pendidikan Islam itu adalah bagaimana mengislamkan pendidikan yang ada. Jadi teori-teori pendidikan yang ada itu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi cara Islam dalam pendidikan itu ada dua hal. Yang pertama tadi, bagaimana teorisasi pendidikan berbasis Quran dan hadis. Dalam konteks ini tentu bukan hanya aspek ibadah ya, seluruh aspek pendidikan. Bagaimana teorisasi itu lahir dari Quran dan hadis. Nah ini ternyata kita ketinggalan dalam menggali ini ya. UIN sendiri sebagai motor penggerak ya ilmu-ilmu keislaman, khususnya juga di tarbiyah itu belum merujuk ke situ. Baru yang ada adalah proses islamisasi. Bagaimana nilai-nilai pendidikan itu, bagaimana pendidikan itu diwarnai oleh nilai-nilai Islam atau islamisasi pendidikan yang ada ya. Di UPI sendiri misalnya sebagai motor dari ilmu pendidikan itu kita baru sedang dalam proses ya. Proses pencarian terus-menerus. Jadi Bapak yang sudah 35 tahun ngajar di UPI ya. Nah, pendidikan Islam itu baru tambah sulam. Baru kita serius coba nih dalam 10 tahun terakhir setelah kita berusaha mendirikan program studi ilmu pendidikan Islam, maka kita usahakan pendalaman. Dimulai dari tafsir pendidikan yang selama ini banyak tafsir hukum. Tafsir pendidikan belum ada sebetulnya. Kita mencoba sehingga suatu hari insya Allah mungkin akan lahir tafsir pendidikan. Artinya Al-Quran dilihat dari sisi pendidikan, bukan dari sisi hukum. Selama ini kalau bicara Islam selalu berkaitan dengan hukum gitu ya, fikih gitu, halal haram gitu dan sebagainya. Sementara dari sisi pendidikan belum tergarap secara optimal. Yang kedua itu adalah proses islamisasi pendidikan. Nah, Bapak senang nih dengan ungkapan Asep tadi bahwa di Indonesia sebetulnya untuk mengislamisasikan pendidikan itu sudah punya instrumennya. Instrumennya itu adalah kurikulum tahun 2013. Itu KI 1 ya. KI 1. Itu sebetulnya kalau mau konsisten, setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa haruslah bermuatan nilai-nilai spiritual gitu. Untuk melahirkan sikap spiritual. Karena itu ada upaya bagaimana mengislamisasikan sains dan mengislamisasikan mata pelajaran. Bagaimana caranya? Siapa yang kemudian punya kewenangan, punya otoritas untuk itu? Kalau Anda tuh tidak ada mata kuliah islamisasi pendidikan, islamisasi sains, islamisasi pendidikan.
Di UPI ini baru 2 tahun ini Bapak menawarkan dan memang jadi kurikulum di program studi IPAI ya. Ada mata kuliah Islamisasi pendidikan. Islamisasi sains maksudnya, Islamisasi ilmu pengetahuan. Kalau nanti sudah diterapkan MBKM ya, saudara boleh ngontrak itu mata kuliah Islamisasi sains ke prodi IPAI ya di FPIPS. Kebetulan Bapak yang mampu. Jadi kita mencoba lewat mata kuliah itu memberikan pengetahuan dan kecakapan bagi calon-calon guru untuk mengislamisasikan mata pelajaran yang diampunya ya. Walaupun itu baru di prodi IPAI. Prodi IPAI sebetulnya mencetak calon guru agama. Tapi karena kewenangan kita baru di sana sih, akhirnya ya calon guru agama harus paham gitu bagaimana islamisasi mata pelajaran. Sehingga dapat nanti sharing dengan guru-guru mata pelajaran di sekolah untuk supaya melaksanakan itu. Karena memang belum ada kesepakatan ya bahwa islamisasi ilmu pengetahuan itu mestinya ada di setiap program studi gitu ya. Sehingga program studi kita yang nanti melahirkan guru misalnya ya bisa memasukkan nilai-nilai atau sikap spiritual lewat mata pelajarannya masing-masing. Di ekonomi misalnya, nah itu mestinya ada mata kuliah Islamisasi ilmu ekonomi. Sehingga nanti orang-orang calon guru ekonomi akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran ekonomi gitu. Nah, ini belum terjadi ya. Jadi Bapak mencoba nih baru langkah awal ya, karena tiada yang berani, UIN juga tidak ada, jadi bagi Bapak mah sesuai dengan kewenangan ada yang kita lakukan. Alhamdulillah itu sudah berjalan dan mudah-mudahan mereka yang sudah mengajar di SD, SMP, SMA mampu mempengaruhi para guru dari tiap mata pelajaran untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada mata pelajaran. Kita kan masih dikotomi nih, berpikir kita masih sekuler gitu. Jadi seolah-olah ekonomi itu bukan agama gitu. Lalu sosiologi bukan agama itu. Masih sekuler, padahal itu bagian dari agama Islam. Artinya Anda mempelajari ilmu ekonomi itu sedang melaksanakan fardu kifayah. Dan sebagai muslim Anda memasukkan nilai-nilai Islam pada ilmu ekonomi. Sehingga semua nanti sepakat setiap guru mata pelajaran seperti itu terlahir nanti. Bagaimana kita melahirkan manusia yang cerdas, ya, cerdas, dan juga dia berakhlak mulia, cerdas, beriman, berilmu, berakhlak. Kalau sekarang seolah-olah iman, takwa, dan akhlak mulia itu hanya kewajiban guru agama, itu yang salah. Gitu. Akhirnya guru ekonomi cuek saja dengan ilmu ekonominya, guru sosiologi cuek saja dengan sosiologinya. Bahkan mungkin ada bagian-bagian dari ilmu ekonomi maupun sosiologi yang bertentangan nilai-nilai Islam bisa terjadi, gitu ya. Tapi dengan proses islamisasi maka akan Anda masih punya waktu nanti boleh di MBKM ada kuliah untuk mata kuliah itu ya. Karena panjang ceritanya kalau di seminar itu panjang ceritanya. Jadi pendidikan Islam itu pendidikan yang berbasis Al-Quran itu belum ada ya, belum terjadi. Kita sedang mencoba nih di IPAI ini memberanikan diri untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari perspektif pendidikan. Ada dengan metode tahlili, artinya setiap ayat persepsi dilihat dari aspek pendidikan, ada juga dari sisi tematik ya, maudu'i, yaitu ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai pendidikan kita tafsirkan. Ada 2 cara juga. Sampai hari ini pendidikan Islam itu belum berwujud ya, yang sesungguhnya. Kalau lihat di Indonesia, pendidikan Islam itu merujuk kepada pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, UIN gitu. Ketika misalnya kita sorot di Sanawiyah misalnya, itu sekarang itu kurikulumnya SMP,
hanya ditambah dengan beberapa mata pelajaran keislaman. Nah, itu juga belum menunjukkan keutuhan integrasi Islam dalam mata pelajaran. Misalnya di Aliyah ada sosiologi, sosiologinya murni sosiologi. Hanya nanti di Aliyah ditambah dengan tarikh, misalnya, dengan fikih, ditambah dengan usul fikih. Itu masih saja seperti air dengan minyak, belum terjadi keterpaduan antara ilmu itu. Ya, mestinya yang bagus itu harus menjadi air kopi, ya, kopi dan gula menyatu, bukan air dengan minyak, airnya tetap terpisah. Nah, ini yang jadi problem. Muncul sekolah-sekolah Islam terpadu, sama masalahnya. Sekolah Islam terpadu itu baru plus, ya, kurikulum nasional yang sekuler ditambah dengan mata pelajaran agama. Ya, belum ada keterpaduan. Jadi Anda masih punya peluang untuk mengembangkan sekolah Islam terpadu ini. Dalam akhir kuliah semester yang lalu di Islamisasi Sains, Bapak coba mengundang lewat Zoom, ya, sekolah-sekolah Islam terpadu, SDIT, SMPIT, SMAIT. Ternyata mereka terkaget-kaget gitu. Kami belum sampai sini, Pak. Itu belum terpadu, saya bilang. Yang Anda buat itu adalah SMA plus, SMA tambah tahfidz, SMA seperti pada umumnya, hanya ditambah dengan tahfidz, ditambah dengan fikih. Gitu. Belum ada keterpaduan. Dalam pandangan Islam, pendidikan itu berbasis tauhid. Tauhid itu adalah utuh, terpadu. Tidak ada lagi pemisahan-pemisahan, ini kehidupan akhirat, ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda ngajar ekonomi, itu bagian juga untuk akhirat. Karena di dalamnya Anda sedang melaksanakan ibadah kepada Allah lewat mempelajari, mengajarkan ilmu ekonomi. Jadi nggak bisa ini untuk akhirat, itu hanya sholat saja untuk akhirat, kata siapa? Sholat itu juga kan ujungnya harus tampil dalam kehidupan dunia. Dalam bentuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari dosa dan kemungkaran. Dosa dan kemungkaran kan di sini, di dunia, bukan di akhirat. Ibadah saja itu tidak hanya untuk akhirat, tapi harus dilakukan di sini. Puasa, lapar. Apa nilainya? Artinya Anda harus sabar. As-saumu was-sabru. Anda harus punya sikap kesabaran. Mampu mengendalikan emosi, tidak mudah putus asa, tidak mudah puas, mampu berhadapan dengan rintangan macam apapun. Itu kan untuk kehidupan dunia. Ya, demikian juga haji, gitu ya. Artinya jangan Anda sebut lagi seolah-olah agama Islam itu, pendidikan agama Islam itu hanya mengajarkan untuk akhirat. Enggak, akhirat itu hasil, itu mah hasil, ya. Prosesnya di sini semua, gitu, dalam kehidupan dunia. Jadi jangan lupakan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu bisa dicapai manakala kita melewati kehidupan dunia dengan baik, gitu. Itu sholat untuk hari ini. Nanti ujungnya di akhirat itu urusan Allah. Jadi pemisahan itu, sekularisasi itu terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk terjadi dalam memandang Anda, dalam Anda memandang agama. Ada pemisahan antara agama non agama, itu sudah sekuler. Jadi ketika Anda belajar ekonomi, itu belajar ilmu-ilmu Islam. Jangan lagi disebut sebagai ilmu ini ilmu kafir, tidak. Gitu. Teknologi itu bagian dari Islam, matematik bagian dari Islam. Gitu. Jadi jangan berpikir dikotomi atau sekuler, itu sudah lewat tuh. Bagi Anda generasi baru, itu harus utuh berpikir itu. Tidak pernah dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, adapun pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran atau mata kuliah itu untuk internalisasi nilai-nilai Islam, internalisasi. Jadi PAI itu bukan untuk bagaimana kamu memahami banyak tentang ajaran Islam, tidak mungkin. 2 SKS memahami banyak tentang ajaran Islam, tidak mungkin.
Tapi yang kita inginkan adalah Anda punya komitmen yang tinggi terhadap Islam. Beda itu, ya. Kalau Anda ingin mengetahui banyak tentang Islam, masuk ke UIN, jadi ahli. Ahli agama Islam itu bisa saja non-Muslim. Banyak kan? Guru besar ahli teologi Islam yang bukan Muslim. Karena semata-mata ilmu. Boleh dipelajari siapapun. Tapi kalau untuk pendidikan agama Islam, itu melahirkan Muslim yang punya komitmen terhadap Islam. Dia lebih banyak mengarahkan ke pembinaan keimanan. Karena itu walaupun sedikit ilmunya tentang Islam, tetapi komitmennya tinggi. Walaupun sholatnya tepati ngerti mengenai isi apa yang dibaca dalam sholat, tapi Anda punya komitmen yang tinggi untuk sholat. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa Anda membedakan. How to commit, bagaimana Anda punya komitmen Islam yang tinggi, walaupun pengetahuan Anda tentang Islam tidak banyak. Nah ini PAI itu bertujuan ke sana. Karena itu di PAI tidak banyak pengetahuan. Mestinya itu lebih banyak proses internalisasi, proses penghayatan terhadap ajaran Islam. Sebetulnya itulah mengapa di PAI di UPI ada tutorial ya. Sayang mungkin Anda tidak pernah ikut luring. Pernah ikut luring tutorial nggak? Asep? Pernah Pak, waktu semester 2 itu juga. Oh, masih belum COVID ya? Masih belum. Pertemuan mungkin Asep ikutnya, sisanya langsung COVID gitu Pak. Ya. Itu sebetulnya tutorial itu disetting oleh kita untuk ada proses internalisasi gitu. Berapa jam Anda berkumpul di masjid, saling bersentuhan, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, sehingga ada proses-proses suasana yang mampu membawa Anda kepada internalisasi nilai. Gitu. Sayang sudah COVID kita jadi proses itu tidak berjalan. Bayangkan misalnya Anda berapa jam di masjid bersama-sama, apa yang Anda dengar, apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan, itu semua berbasis Islam. Sehingga terjadi suasana, ya, climate atau iklim pendidikan yang dapat terhayati, masuk, ya, terinternalisasi ke dalam diri, gitu ya. Itu sebetulnya tutorial itu disettingnya seperti itu. Tidak untuk daring sebetulnya ya. Sebab daring itu lebih banyak pada transfer knowledge, hanya mentransfer pengetahuan, gitu. Pengetahuan tentang Islam. Bukan bagaimana Anda punya sikap menghayati Islam dan mendorong Anda bersikap gitu sesuai dengan itu. Jadi itu perbedaannya, sehingga agak susah dalam kondisi COVID semacam ini untuk terjadi proses internalisasi lewat mata kuliah daring ini. Itu ya, jadi dalam rangka tadi pendidikan Islam ini salah satu caranya kita lakukan dengan islamisasi mata pelajaran, islamisasi sains kalau di perguruan tinggi, islamisasi mata pelajaran untuk tinggi SD, SMP, SMA, sehingga pelajaran apapun punya nilai-nilai Islam. Anda bayangkan guru-guru kan, guru bahasa Indonesia nggak ada itu ngait-ngait dengan Islam. Walaupun dia Muslim, muridnya juga Muslim. Sekedar contoh saja tidak mau atau tidak ngerti. Ajarkan subjek, predikat, objek, kan senangnya itu Bapak membaca koran. Tapi kalau sadar sedikit aja Bapak membaca Quran. Yang ngomong Quran kan guru bahasa Indonesia juga, di samping guru agama. Senangnya kan ibu pergi ke pasar, gitu ya. Kenapa tidak ibu pergi ke majelis taklim? Oh sama contohnya itu. Itu kreativitas guru muslim itu belum mencapai ke situ. Seolah-olah kalau bicara masjid, bicara Quran, bicara hadis, itu hanya hak prerogatif guru agama. Gitu. Demikian juga guru ekonomi juga sama, kering dia dari nilai-nilai itu. Itu lahirlah nanti alumni-alumni ya, siswa-siswa yang kering juga dari nilai-nilai agama. Tolong perhatikan, apalagi ekonomi ini
lahir dari materialisme. Materialisme itu hanya meyakini bahwa realita itu yang nampak, realita itu. Kalau nampak, ya, bisa dilihat, bisa diukur, gitu. Baru itu realita. Karena itu sejak awal materialisme menolak Tuhan, karena Tuhan itu gaib, yang gaib tidak ada dalam pikiran materialisme. Dari materialisme lahirlah kapitalisme dan marxisme, sosialisme. Nah, kapitalisme inilah yang melahirkan ilmu ekonomi. Coba Anda hayati sedikit, ya. Apa prinsip ekonomi itu? Parik, apa prinsip ekonomi? Parik? Prinsip ekonomi mencari, kalau yang konvensional ya Pak ya? Yang umum saja, Pak. Oh ya, maksudnya yang umum gitu Pak, yang diajarkan waktu SMA gitu ya Pak. Memenuhi keinginan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas kalau dulu gitu, pahamnya SMA gitu. Keinginan yang tidak terbatas, ya, itu jelas kan, dengan sumber daya yang terbatas. Atau dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Coba kalimat itu direnungkan. Modal dengan apa? Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Pasti Anda akan sampai pada kesimpulan rakus ini teh. Kalau perlu tidak bermodal, untungnya terus. Gitu. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besar. Rakus. Anda tidak terasa Anda mengajarkan kerakusan pada anak. Karena dari awal memang materialisme itu, kapitalisme itu pemiliknya manusia secara mutlak. Pemilik jagat raya ini manusia. Jadi manusia boleh memiliki apapun sekehendaknya. Kalau di alam Islam itu kan terbalik. Pemilik alam semesta itu ya penciptanya siapa? Allah. Manusia hanya memiliki hak guna pakai yang bersifat sementara. Jadi kalau manusia memiliki sebagai pemilik dari sesuatu, di dalamnya ada hak sang pemilik mutlak. Pada apa saja yang kita miliki, di dalamnya terdapat hak-hak Allah, sang maha pemilik. Beda banget dengan kapitalisme. Ini tantangan ya bagi orang-orang ekonomi. Nah, itu harus muncul nanti prinsip ekonomi Islam. Mungkin dengan modal yang layak untuk oleh keuntungan yang wajar gitu ya, sehingga ada aspek keadilan gitu. Modal yang cukup, keuntungan yang layak gitu. Jadi ada aspek-aspek keadilan di dalam prinsip itu. Nah, kita perlu mengislamkan ilmu ekonomi ini. Demikian rupa ya, apalagi ada guru ekonomi misalnya, bagaimana mengimplementasikan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pelajaran ekonomi gitu. Sehingga ada kesadaran pada anak gitu, untuk tidak hanya dia memperkaya diri sebesar-besarnya, tapi ada nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepedulian sosial, dan nilai-nilai sidqoh, nilai-nilai jariah dan sebagainya. Itu yang belum tercover ya. Karena boleh suatu hari boleh saja ya. Bagaimana Islamisasi untuk ekonomi Pak? Boleh saja nanti kita bincang-bincang di luar perkuliahan kalau Anda punya keinginan untuk memahami lebih jauh ya. Karena kewenangan Bapak baru sebatas program studi IPAI ya di FPIPS. Yang mungkin bisa menjangkau ke program studi yang lain ya, kecuali atas permintaan misalnya. Nah, saudara-saudara, kemajuan teknologi, kemajuan itu bagian dari visi Islam. Islam itu punya visi untuk memajukan peradaban manusia agar manusia menjadi khalifatullah fil ardh. Khalifatullah fil ardh itu dimulai dengan penguasaan sains dan teknologi. Itu sudah dirancang sejak 7 abad pertama kejayaan Islam ya.
Tapi sejarah menunjukkan kita masuk ke zaman kemandegan, jumud, stagnan, sehingga kita terjebak sekarang pada kondisi yang kebodohan. Ahdul jahal, jadi zaman kebodohan umat Islam itu sekarang ya. Dari 7 abad yang lalu, sekarang sudah di akhir abad ke-14, menjelang abad ke-15, kita sudah 7 abad berada dalam posisi kebodohan. Kita telah mengkerdilkan Quran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, ma'alaf tafil kita bimin syai', tidak ada yang kami alpakan satupun di dalam Al-Quran, kemudian direduksi oleh umat Islam sendiri, dimarginalkan menjadi hanya ritual ubudiyah semata-mata. Yaitu bacanya juga hanya baca surat tertentu pada malam-malam tertentu, menjadi jimat. Tidak lagi kita jadikan isinya sebagai petunjuk hidup. Itu kan yang kamu rasakan juga kan? Quran hanya dibaca huruf-hurufnya, jadi menjadi doa-doa saja. Isinya kita lemparkan. Kita jauh dari prinsip-prinsip Al-Quran. Nah, akibatnya ya kita seperti ini. Kita ketinggalan di semua lini. Ekonomi kita terpuruk di seluruh dunia. Orang Islam itu terpuruk. Sisi pendidikan juga kita bodoh. Gitu ya. Di Indonesia itu mayoritas itu pendidikan dasar sekarang. Dan itu 85% isinya Muslim. Ekonomi juga begitu. Ya. Hanya 10% orang yang menguasai 90% sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Yang 10% siapa? Hanya satu yang termasuk orang terkaya di Indonesia. Nomor 10. Heru Tanjung. Sisanya itu bukan kita. Jadi kita terpuruk. Kita menjadi kelaparan di negeri surga. Surganya dunia di Indonesia itu kita berlapar-lapar. Dalam bahasa agama itu kita tidak pernah bersyukur. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau mengajarkan anak yang berbeda pendapat di dalam kelas. Itu guru PAI ya, guru PAI sudah paham semua. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pada anak tidak usah dipaksa. Sepanjang perbedaan itu dalam kategori perbedaan penafsiran. Jelas dasarnya ya. Sebab tidak mungkin kita satu dalam pemahaman agama. Tidak mungkin satu. Qurannya boleh satu, tafsir bisa berbeda-beda. Nah, asal sepanjang ada dasarnya, baik Quran maupun hadis itu diperkenankan. Guru agama sudah paham mengenai itu. Karena PAI hanya mengajarkan akhirat saja. Tidak, pendidikan Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan Islam. Jadi aspek-aspek akhirat itu tidak pernah secara khusus, tetapi sekaligus ada di dalam aktivitas kita keseharian. Anda makan, apa Anda makan untuk isi perut saja? Tidak, makan itu ibadah bagi Anda. Nah, itu mulai dengan bismillah. Kata siapa makan untuk hidup, untuk kehidupan sekarang? Untuk bekal juga di akhirat, dalam bentuk ibadah. Memang makanannya dibuang sih sekian jam kemudian. Tapi nilai ibadahnya akan sampai di akhirat. Kata siapa makanannya untuk kehidupan dunia? Jadi semua aspek ini selalu berkaitan dengan ubudiyah. Dan ubudiyah itu sering orang sebut akhirat. Halalan thayyiban itu otomatis itu terjadi. Bukan hanya sekedar bagaimana makan kenyang, tapi bagaimana secara spiritual yang kita makan halal. Jadi tidak itu seperti iya gitu, tapi sebetulnya salah untuk berpikir hanya kehidupan akhirat itu. Jadi kita utuh hidup itu, dunia dan akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tidak mungkin hasanah di dunia tanpa kalau mengabaikan hasanah di akhirat. Tidak mungkin hasanah di akhirat terjadi tanpa hasanah di dunia. Itu berpikir kita utuh. Itulah kira-kira. Ya itulah saudara-saudara, waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada semuanya. Kita lanjut minggu depan. Tolong nanti dibaca sebelum seminar sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi seminar itu ramai dengan perdebatan ya. Tidak selalu harus puas dengan jawaban ya. Selalu. Yang penting itu pertanyaan. Jawaban itu nomor 2 kata ahli filosofi.
Yang penting bertanya, jawaban bisa macam-macam. Terima kasih kepada semua yang tidak hadir hari ini. Siapa di chat ke Bapak ya, lewat WA grup atau WA Japri Bapak. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Aku end ya guys. Ya, makasih Dit.